Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi pemrograman berorientasi objek. Materi yang akan kita angkat pada pagi hari ini adalah pengenalan NetBeans, pengenalan Java, dan bagaimana cara kita membuat proyek baru pada aplikasi NetBeans. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah pendahuluan. Tujuan dari pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama, pengenalan teknologi Java. Terus kita bisa memahami tentang JDK, JVM, dan JRE ya. JDK Java Developer Kit, JVM itu Java Virtual Machine, dan JRE Java Runtime Environment. Terus selanjutnya pengenalan editor NetBeans. Selanjutnya memahami karakteristik dari pemrograman Java, memahami tipe error pada Java dan editor NetBeans, dan yang terakhir adalah memahami editor IDE atau Integrated Development Environment NetBeans untuk Java. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah pengenalan Java. Java dirancang oleh para ilmuwan Sun Microsystem 1991. Proyek Green dengan nama awal yaitu OAK yang dikemukakan oleh James Gosling dan kawan-kawan. Sun mengubah nama OAK menjadi Java dan rilis resmi pertama rilis Java resmi yaitu tahun 1996. Java banyak mengadopsi bahasa C atau C++ dan termasuk bahasa pemrograman berorientasi objek atau bahasa bahasa murni. Java dirancang agar bisa berjalan di semua sistem operasi atau multi platform. Jadi bisa Java ini nantinya dirancang bisa berjalan di semua sistem operasi, baik itu sistem operasi Microsoft Windows 7, 8, 9 nggak ada ya, 7, 8, 10 dan lain sebagainya. Keunggulan dari Java itu apa? Yang pertama adalah sederhana. Bahasa pemrograman Java menggunakan sintaks mirip dengan C++, namun sintaks pada Java telah banyak diperbaiki, terutama menghilangkan penggunaan pointer yang rumit dan multiple inheritance. Java juga menggunakan automatic memory allocation dan memory garbage collection. Selanjutnya, berorientasi objek. Jelas Java menggunakan pemrograman berorientasi objek atau PBO yang membuat program dapat dibuat secara modular dan dapat dipergunakan kembali. Yang ketiga adalah keunggulannya dapat didistribusi dengan mudah. Java dibuat untuk membuat aplikasi terdistribusi secara mudah dengan adanya libraries networking yang terintegrasi pada Java. Yang terakhir adalah interpreter. Program Java dijalankan menggunakan interpreter yaitu Java Virtual Machine atau JVM. Hal ini menyebabkan source code Java yang telah dikompilasi menjadi Java bytecode dapat dijalankan pada platform yang berbeda-beda. Terus keunggulan yang lain adalah robust, aman, terus arsitektur netral, portable, dan performance. Selanjutnya multi-thread dan dinamis. Ya, dinamis artinya Java didesain untuk dapat dijalankan pada lingkungan yang dinamis. Perubahan pada suatu class dengan menambahkan properties ataupun metode dapat dilakukan tanpa mengganggu program yang menggunakan kelas tersebut. Selanjutnya, teknologi dari Java yang pertama adalah Enterprise Java atau J2EE, Standar Java J2SE, dan Micro Java J2ME. Selanjutnya kita masuk ke JDK, JVM, dan JRE seperti yang pertama kali tadi ditampilkan pada tujuan pembelajaran ya.
Yang pertama adalah JDK, Java Development Kit, berupa tool yang berisi debugging dan compiler Java atau mengcompile Java menjadi bytecode. Yang kedua JVM, Java Virtual Machine, untuk menerjemahkan bytecode ke bahasa yang dimengerti oleh perangkat multiplatform. Terus selanjutnya adalah JRE, Java Runtime Environment, untuk mengeksekusi kode yang sudah diterjemahkan oleh JVM. Selanjutnya Java Environment, ini adalah konsep cara kerja dari Java Environment ya, bisa disaksikan sendiri. Jadi di sini bisa kode sumber dalam Java ini bisa dijalankan di semua platform Windows, macOS, dan Unix. Selanjutnya editor Java. Nah, pada editor Java ada beberapa aplikasi yang bisa kita manfaatkan atau kita gunakan. Yang pertama adalah menggunakan Notepad, editor standar yang disediakan oleh Microsoft Windows atau Linux. Jadi ketika kita menggunakan Windows atau Linux tanpa kita menginstal aplikasi Notepad itu sudah ada sendiri bawaan dari sistem operasi tersebut. Yang selanjutnya adalah NetBeans. NetBeans ini adalah salah satu editor atau GUI, Graphical User Interface ya, yang dilengkapi berbagai macam fitur yang memudahkan memprogram Java. Nantinya yang akan kita gunakan adalah NetBeans ini. Untuk editor lain ada Eclipse, Gel, JBuilder, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke NetBeans. NetBeans IDE 7.0. Ini adalah tampilan awal ketika kita membuka aplikasi NetBeans. Di sini ada New Project, terus Choose Project, ada Java, JavaSX, dan lain sebagainya ya. Dan nanti ketika kita membuat program pertama menggunakan NetBeans, yang akan kita pilih adalah New Project. Choose Project-nya pilih yang Java, terus project ini pilih yang Java Application. Setelah itu di Next. Setelah di Next, kita akan diminta untuk memasukkan nama project dan nama main class-nya. Seperti ini, nama project name-nya diisi di sini, materi dasar, dan class-nya ini otomatis terisi. Jadi kita tanpa kita mengubah pun sudah ada nama class-nya. Nama project atau project name ini adalah nama project yang akan kita buat. Project location ini adalah tempat penyimpanan data. Projectnya itu mau disimpan di mana. Kalau defaultnya kan di directory NetBeans itu. Nah, kalau kita mau ubah bisa dengan cara klik browse. Selanjutnya create main class. NetBeans akan otomatis membuat file class tersebut yang ini. Terus set as main project. Kelas yang akan dibuat akan dijalankan pada saat menekan F6. Otomatis nanti ketika kita sudah jadi menuliskan programnya, terus kita tekan F6, maka otomatis program yang kita buat akan berjalan. Selanjutnya struktur program. Nah, dalam NetBeans 7.0 ini ada beberapa fitur, beberapa tampilan utama. Yang pertama adalah nama project. Nama project itu yang mana? Yang paling atas, yang ada simbol copy hangat ya. Terus selanjutnya nama package. Nama package ini otomatis terbuat default materi dasar sesuai dengan kelas yang tadi kita buat. Terus selanjutnya adalah file default Java. File default ini dia dibawakan otomatis oleh package yang kita buat. Terus selanjutnya tempat kita menuliskan program di mana? Di sini. Ya. Java Development Editor atau JDE menggunakan NetBeans terdiri dari project yang di dalamnya terdapat package-package. Setiap package berisi file Java di mana nantinya setiap file Java pada masing-masing package dapat saling terhubung sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi
pada project materi dasar ini, nantinya ini akan berisi beberapa package sendiri-sendiri. Package-nya bisa kita buat dengan cara nanti ada. Next, hierarki. Project hierarki Java pada NetBeans. Yang pertama adalah project Java seperti tadi materi dasar itu ya. Terus terdiri dari project Java itu terdiri dari berbagai package. Ada package 1, package 2, misal ada package 3, 4 dan lain sebagainya. Terus ada library juga. Library ini digunakan untuk apa? Biasanya yang paling sering digunakan untuk library ini adalah SQL JDBC atau untuk koneksi antara NetBeans dengan database. Nah, masing-masing package ini dia punya class A, class B, yang package 2 class A, class B dan lain sebagainya. Kode pertama Java. Setiap file pada Java adalah kelas. Dijelaskan pada bagian OOP ya. Kelas pada Java diawali dengan modifier access, sintaks class dan nama kelas, lalu buka kurawal dan diakhiri dengan tutup kurawal. Ini pasti. Buka kurawal dan diakhiri dengan tutup kurawal. Nah, hati-hati ketika nanti membuat program, kalau ada yang error, yang pertama kalian perhatikan adalah kurawalnya ini. Jangan sampai ketika di depan sudah ada buka kurawal, kok yang di belakang ini nggak ada, atau kurawalnya kurang 1, kurang 2 dan lain sebagainya. Itu yang sering sekali terjadi. Di dalam kelas terdapat method main. Method main akan dijalankan pertama kali pada saat program dijalankan pertama kali ya. Jadi pertama kali yang akan dijalankan oleh program itu apa? Method main. Baris program diketik mulai dari buka kurawal method sampai tutup kurawal method. Baris program itu dituliskan dari sini, mulai buka sama tutup ya. Yang dinamakan modifier access itu adalah yang sebelah ini, bagian public class materi dasar. Terus sintaks itu ini, sintaks program. Terus nama kelasnya yang mana? Nama kelas adalah yang ini, yang tadi kita buat, materi dasar. Next, aturan dalam penulisan nama package, nama kelas tidak boleh menggunakan spasi dan tidak diawali dengan angka. Struktur program. Menampilkan teks pada CLI menggunakan perintah system.out. Nah, jadi system.out ini kita gunakan untuk menampilkan ke layar monitor. Untuk menjalankan program tekan F6 atau pilih menu run dan pilih run main project. Nah, nanti kita praktikkan atau coba kalau kalian teman-teman ada komputer di rumah, silahkan boleh langsung dipraktikkan. Kalian tuliskan public static void main string args terus system.out.println hello Tikom dinamika bangsa. Nanti kalau sudah jadi seperti ini sampai kurung kurawal tutup ya, langsung dijalankan dengan cara tekan F6 atau run main project. Nanti otomatis outputnya adalah seperti ini. Jadi system.out.print ini digunakan untuk menampilkan perintah ke layar. Lanjut, untuk melakukan compile tekan F11 atau pilih di menu run dan kemudian pilih build main project dan tekan OK. Proses compile akan menghasilkan file executable, file exe dengan ekstensi jar, sama dengan file exe ya. Jar ini adalah aplikasi ekstensi untuk Java. File hasil compile akan disimpan pada folder disk dalam folder project, dalam project kita ya. Dikarenakan kode program hanya menampilkan teks di sistem, maka file.jar harus dijalankan menggunakan command line interface atau CLI agar hasilnya bisa dilihat. Atau boleh langsung tidak usah di build, tidak usah di compile, langsung tekan saja F6 untuk menjalankan, nanti otomatis jalan.
Ya, ini kalau mau menjalankan file .jar hasil compile melalui CMD window. Jadi selain menggunakan NetBeans, kita bisa menggunakan CMD untuk menjalankan program yang kita buat dengan cara seperti ini. Dituliskan user backslash terus enter, pilih yang java jar materi dasar .jar. Ini filenya kita, terus di enter, otomatis muncul. Next. Karakteristik. Nama file Java harus sama dengan nama kelas. Ini aturannya. Terus Java bersifat case sensitif, jadi membedakan antara huruf kapital dan huruf kecil. Hati-hati ya ketika menuliskan main ini. Main M besar dengan main M kecil itu berbeda di Java. Format penulisan komentar pada Java. Komentar adalah baris program yang tidak akan dieksekusi. Jadi komentar ini hanya bisa dilihat dengan cara membuka baris kodenya atau skripnya, sintaksnya. Jadi komentar tidak akan ditampilkan pada layar. Komentar ada dua jenis. Yang pertama adalah komentar satu baris. Komentar satu baris ditandai dengan backslash ya, backslash 2. Ini komentar. Terus yang bawahnya komentar yang ditandai dengan backslash bintang dan tutup bintang backslash. Ini adalah komentar yang digunakan untuk multi baris, banyak baris. Selanjutnya kita harus mempunyai satu metode main di kelas yang akan dijalankan dengan pola sebagai berikut. Seperti ini. Pernyataan di Java harus diakhiri dengan tanda titik koma. Ini wajib. Harus diakhiri dengan tanda titik koma. Jadi ketika teman-teman nanti kalian menuliskan kode, kok ada yang error, coba dicek. Setiap baris program, baris kode harus diakhiri dengan titik koma. Lanjut, package. Untuk membuat package baru, caranya adalah klik kanan pada project. Pada project yang ini, klik kanan terus pilih Java package, new Java package. Ini kalau mau menambahkan package. Klik kanan pada materi dasar, pada project ya, pada package. Terus pilih yang Java package. Selanjutnya setelah tadi dipilih, maka otomatis kalian akan diminta untuk menuliskan nama package. Nama package misal di sini saya tuliskan pertemuan 1. Terus projectnya otomatis ke materi dasar. Selanjutnya bisa klik finish. Package name diganti menjadi pertemuan 1, lalu tekan finish, maka akan tercipta satu package baru yang masih kosong. Ya, seperti ini. Ini package sudah terbuat. Terus selanjutnya, untuk membuat package baru, kelas baru ya maksudnya, klik kanan pada project lalu pilih Java class. Ya, jadi di package yang tadi kita buat, kita klik kanan pilih yang Java class. Seperti yang pertama kali kita sampaikan, nama class diisi dengan ketentuan berikut. Kelas name latihan 1, projectnya otomatis kepilih ini, terus package-nya dipilih yang pertemuan 1. Ini package ini wajib kita pilih pertemuan 1. Ya. Contoh kelas. Pada contoh di atas, kelas belum memiliki metode main. Jadi tidak bisa dijalankan. Public static void main yang di sini. Karena metode main ini adalah metode yang pertama kali akan dijalankan. Jadi kalau mainnya tidak ada, otomatis program tidak bisa dijalankan. Nah, kalau error gimana? Jangan panik. Ketika ada error di dalam kita membuat program, maka yang akan kita lakukan adalah jangan panik. Karena kalau panik nanti semakin susah kita mencari kesalahannya. Sintaks error. Sintaks error ini macam-macam error ya yang biasanya muncul. Sintaks error biasanya terjadi karena kesalahan penulisan. Mungkin Anda kekurangan sebuah perintah di dalam Java atau lupa menuliskan tanda titik koma.
pada akhir pernyataan. Java mencoba untuk mengisolasi error tersebut dengan cara menunjukkan baris dari kode dan terlebih dahulu menunjuk karakter yang salah dalam baris tersebut. Bagaimanapun juga error belum tentu berada pada titik yang ditunjuk. Jadi pada NetBeans ini ketika error maka dia langsung menunjukkan di mana letak errornya. Walaupun ini tidak serta-merta selalu menjadi acuan. Errornya pasti di sini, itu enggak tentu. Bisa jadi di sekitar ini. Ini kalau yang diseleksi yang sistem on print learn berarti kalau misalnya dia tidak ada salah di sini, maka dia berarti bisa jadi di bawahnya atau di atasnya, di sekitaran ini, tidak jauh-jauh dari sini. NetBeans adalah editor yang bersifat real time yang dapat melakukan kode checking pada program walaupun tidak dijalankan. Error ditandai dengan tanda error yang terjadi pada line 18 dikarenakan baris kode tidak diakhiri dengan titik koma. Selanjutnya error yang kedua adalah runtime error. Runtime error ini merupakan error yang tidak akan ditampilkan sampai Anda menjalankan program Anda. Bahkan program yang dikompilasi dengan sukses dapat menampilkan jawaban yang salah jika programmer belum berpikir sampai struktur dan proses logis dari program tersebut. Contoh looping program seperti itu. Ini silahkan kalau ada komputer, silahkan Anda install NetBeans dulu. Setelah itu dituliskan kode program berikut ini, terus nanti dijalankan. Ya, sampai di sini penjelasan saya mengenai pengenalan Java dan NetBeans. Sampai jumpa pada materi yang berikutnya. Terima kasih. Selamat belajar dan semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.